Dia buat kolam berhektar-hektar. Udang itu dia beli Pak dari bibit seukuran benang. Mereka menyebutnya benur. Seukuran benang. Bentuknya hanya seperti benang ini, melayang-layang di dalam air. Itu dirawat, dikasih makan, dikasih obat, dikasih oksigen, macam-macam. Sampai ukuran udang itu hampir sebesar lengan. 1-2 hari menjelang panen, tapi si pemilik ini nggak sadar ada pasang air pasang laut itu yang dia berkala periodik 5 tahunan sekali. Namanya pasang perdani. Ini cerita orang laut nih Pak. Itu bisa berkali-kali lipat dari pasang biasa. Tinggal panen saja, tiba-tiba pasang seperti itu datang. Bedengan-bedengan tambang Pak jebol. Udang-udang yang dia asuh dari seukuran benang itu semuanya hilang, pergi tanpa pesan. Ya, cuma di rumah Allah langsung gila nih Pak. Besoknya langsung gila. Nangis sendiri, nyanyi sendiri, ketawa sendiri, ngoceh sendiri. Begitulah beratnya ujian gagal panen itu. Allah berjanji bahwa kita pasti akan diuji dengan salah satu dari 5 ujian ini. Salah satu dari 5 ujian. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, hari ini ada satu bangsa yang diuji Allah sekaligus dengan 5 jenis ujian ini. Bukan salah satunya, tapi kelima-limanya. Siapa mereka? Palestina, Gaza. Yang pertama, al-khauf, rasa takut. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada supir ambulan dengan satu rekannya. Dia merekam diskusi mereka dalam ambulan itu Pak, kemudian mempostingnya di media sosial. Mereka punya air dalam botol kecil, air kemasan. Si drivernya minum, kemudian sisanya diberikannya kepada kawannya. Sambil sedikit canda Pak, si supir nanya, menurut kamu setelah kita minum air dalam botol kecil ini, di mana kita akan minum setelah ini? Kawan yang satu menjawab sambil bercanda, mungkin setelah ini kita akan minum air di surga. Karena cuma di rumah Allah di Gaza itu sekarang kematian itu begitu dekat. Bocah-bocah di Gaza kalau ditanya, wahai bocah, kalian besar, cita-cita kalian ingin jadi apa? Mereka menjawab, kami anak-anak Gaza lahir tidak untuk besar. Kami anak-anak Gaza lahir tidak untuk dewasa. Jadi nggak usah cerita cita-cita, karena kami anak Gaza lahir untuk syahid. Coba dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sedang menghadapi seburuk-buruk makhluk. Salah seorang pejabat Uni Eropa Pak menyebutkan watak Israel itu kalau mereka menyerang, mereka belum akan berhenti sampai pelurunya habis. Kira-kira Bapak Ibu, mana yang akan duluan habis Pak? Duluan habis peluru Israel atau duluan habis penduduk Gaza? Bagaimana Pak kalau peluru mereka tak habis-habis sampai seluruh penduduk Gaza habis? Karena beberapa negara besar Pak mensuplai senjata mereka terus-terusan. Jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah, bayangkan bagaimana cemasnya orang-orang yang tinggal di sana. Ujian yang kedua, wal-ju', lapar.
Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, sudah berbulan-bulan mereka kekurangan makanan, mereka nggak punya air, mereka nggak punya obat-obatan, mereka nggak punya listrik. Tempat terakhir Pak yang bisa didiami itu Rafah. Tapi tanggal 1 Mei kemarin Israel membombardir Rafah. 1,5 juta orang Pak harus eksodus, pergi meninggalkan Rafah tanpa koordinasi. Separuh orang yang berhaji Pak harus bergerak tanpa koordinasi. Pokoknya mereka tinggalkan Rafah, nggak tahu mau pergi kemana, nggak tahu mau berteduh di mana. Mereka berjalan tanpa membawa makanan, tanpa membawa air, yang sakit diseret sebisanya. Bahkan mereka berjalan di antara rudal-rudal Israel yang dijatuhkan secara random kepada mereka. Cuma yang saya muliakan dan dirahmati Allah, kita di sini Pak lapar, hanya menunggu waktu makan yang berikutnya. Tapi mereka lapar, tidak tahu kapan mereka bisa makan. Itulah Palestina, itulah Gaza. Yang berikutnya walaqsinal amwal, kekurangan harta, kemiskinan. Jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada lagi Pak yang tersisa di Gaza itu sekarang selain nafas. Mereka nggak lagi punya kulkas, mereka nggak lagi punya pendingin ruangan, mereka nggak punya lagi sepeda motor, nggak ada. Yang ada tinggal nafas. Israel memusnahkan semua harta di sana. Yang berikutnya wal anfus, kematian. Masya Allah, jemaah dirahmati Allah, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 35.300 orang sudah terbunuh. Tapi lembaga-lembaga non pemerintah, LSM menyebutkan angka kematiannya kemungkinan mencapai 75.000 jiwa. Karena reruntuhan yang merata sepanjang Gaza itu Pak, kebanyakan penghuninya itu nggak bisa dievakuasi. Pakai apa mau evakuasinya? Bertonton material bangunan. Dan kalau itu dihitung, kematiannya bisa mencapai 75.000 orang. Ujian yang terakhir yang menimpa mereka adalah wasamaron, gagal panen. Di sini Pak, gagal panen itu faktornya alam. Saya anak petani, saya tahu faktor alamnya. Kadang-kadang Pak, padi itu sudah menghijau, senang-senang, besok sudah menguning semua. Wereng yang seukuran kutu itu menghisap cairan padi. Di waktu yang lain Pak, nggak musim wereng, tapi besok pagi kita nengok sawah kita udah rata dibikin tikus. Ya. Nanti Pak, ketika dia mulai bunting namanya, padi itu mulai bunting. Sebentar lagi Pak, muncullah itu apa yang namanya buliran-buliran itu. Ada musuh yang lain, belalang. Kami di kampung nyebutnya walang sangi. Kalau tadi wereng menghisap cairan batang, ini menghisap cairan di bulir-bulirnya itu. Ya kan? Kalau selamat dari itu Pak, berisilah padi kita itu. Apa musuh berikutnya? Burung. Hama ini cuma dirahmati Allah bisa diatasi. Tiba-tiba hujan deras, banjir, tenggelam, gagal panen, sakit luar biasa. Sakit luar biasa. Kalau bukan Nabi yang menenangkan kita, ada pahalanya. Yang dimakan wereng, yang dimakan tikus, yang dimakan burung, bahkan keringatmu yang menetes itu semua ada pahala. Kalau nggak ingat itu Pak, nangis kita gagal panen, ya kan? Tapi segagal-gagalnya panen kita di sini, masih ada kesempatan menanam di musim yang berikutnya. Sekarang Pak, tanah Gaza itu hancur lebur,
Bapak boleh lihat video-videonya. Bangsa monyet ini Pak, kalau dia masuk itu infanterinya di pasukan daratnya, bukan cuma bawa tank, tapi juga bawa bulldozer. Sekop yang depan itu menghancurkan semua yang ada di sini. Bangunan apa semua diserodotnya. Di belakang itu Pak ada besi raksasa kayak cangkok gitu. Itu nanti dia benam ke jalan itu bisa 2-3 meter dibenam. Jadi waktu jalan ini traktor ngerek itu cangkok itu semua terbongkar jalan itu. Jadi dia jalan Pak, tapi jalan yang ditinggalkan itu hancur dibikinnya. Kalaupun ada instalasi air, listrik, apa macam-macam habis semua. Perang apalah seperti ini. Ya. Dan ini dialami oleh saudara kita di Gaza. Jemaah yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling pantas, Pak, memberikan empati, simpati, dukungan, solidaritas? Kita Muslim. Tapi hari ini mereka sendirian di sana. Tidak mendapat pembelaan. Kalaupun ada pembelaan Pak, pembelaan yang kata Bapak itu omon-omon doang. Omon-omon doang. Ada Arab Saudi, ada Yordania, ada Yaman, ada Suriah, bertetangga langsung. Ada Libanon. Oh tapi kan ada bantuan Ustaz. Houthi, Hizbullah, Al-Quds. Pak ini bukan negara ini Pak, ini milisi. Milisi itu kayak mana? Kalau di Papua ada OPM, kalau di Aceh ada GAM. Negara yang betul-betul membantu Palestina dan betul-betul membantu Gaza nggak ada dalam tanda petik. Selain omong-omong, ngomong-ngomong. Cuma yang saya lihatkan dan dirahmati Allah, yang mengutuk, yang mengecam, yang memaki macam-macam. Monyet dan babi dimaki Pak. Mana terasa seperti itu? Kan Al-Quran bilang monyet dan babi nih, surah Al-Maidah 66, surat Al-Maidah 60. Monyet dan babi itu Pak dipukul kepalanya. Kalau enggak dibedil pakai senapan. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala, International Criminal Court, pengadilan HAM internasional akan mengeluarkan surat penangkapan Netanyahu karena dianggap sebagai penjahat perang. Apa kata Netanyahu? Kami akan lawan. Majelis Umum PBB Pak, 137 negara mengakui kemerdekaan Palestina. Apa kata Israel? Tidak akan menghentikan perang kami. Cuma dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tragedi ini Pak, 75.000 orang terbunuh ketika kita punya alam. Ketika kita punya alam, di mana saat bom itu jatuh kita bisa lihat, di mana tubuh itu tercabik-cabik kita bisa saksikan langsung. Teriakan mereka pun bisa kita dengar, darah-darah mereka pun nyata nampak. Pakai alat seperti itu. Tapi kita tidak melakukan apapun. Cuma yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin Pak waktu Ramadan saya banyak isi khutbah di masjid yang berbeda-beda. Saya selalu tanya sama mereka, dengan saum kita, dengan qiyam kita, dengan Ramadan kita, surga mana yang mau kita minta? Surga mana yang mau kita kejar? Surga mana yang sedang kita cari? Padahal Nabi mengingatkan, wa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan apa yang menimpa kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari umat Islam. Kita mengejar surga yang mana? Padahal ingatkan, ada saudaramu dibantai di depan mata kepala, tapi itu tidak menjadi masalahmu. Terus kamu nyari surga, kau bahkan bukan bagian dari kami, kata Nabi.
Cuma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggal 12 Februari yang lalu, di Mei 12 Februari yang lalu, ada seorang anak muda di Amerika namanya Aaron Bushnell, salah satu personil angkatan udara Amerika. Dia bukan muslim. Seorang diri Pak, dia melakukan aksi membela Palestina di depan kedutaan besar Israel di Washington DC. Dia bahkan merekam aksinya. Ada videonya Pak, 3 menit. Ketik aja Aaron Bushnell, muncul videonya. Dan dia mengatakan, saya harus melakukan aksi ekstrim ini seorang diri karena saya tidak tahu lagi cara membela Gaza. Seperti apa ekstrim aksi yang dia buat Pak? Di depan penembus Israel, dia siram badannya pakai bensin, dia bakar tubuhnya hidup-hidup. Saat api berkobar, dia berteriak, "Free Palestine, Free Palestine, bebaskan Palestina, bebaskan Palestina," sampai tubuhnya roboh dan mati dari situ. 100% terbakar tubuhnya. Dan saudara kita di Gaza Pak merasa terhormat dengan pembelaan ini, sehingga nama Aaron Bushnell ini sekarang menjadi salah satu nama jalan di Gaza. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Oh, apologi Pak, dan ini adalah apologi terkuat. Apa apologi kita? Ya kan nggak boleh kita menyiksa diri itu. Bukan namanya bunuh diri, haram hukumnya. Iya, apologi itu Pak benar. Kita nggak mungkin melakukan ini karena syariat melarang. Tapi kalau kita tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Aaron Bushnell, paling tidak pembelaan yang selevel dengan itu apa? Apa yang selevel dengan itu? Kita bahkan berdoa saja sudah tidak. Mengikuti beritanya juga udah enggak. Boikotnya juga udah berhenti. Bahkan kita sudah nggak mau lagi terganggu kenyamanan kita dengan tragedi. Udah itu urusannya, Masya Allah. Dan dalam 3 minggu ini cuma dirahmati Allah, ada aksi besar dari perguruan-perguruan tinggi terkemuka di dunia. Dari Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Belgia, Kanada, masif aksinya. Di Amerika sendiri 2.000 mahasiswa sudah ditangkap. Apa aksinya Pak? Bela Palestina, putuskan semua hubungan dengan Israel, merdekakan Palestina. Itu dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di negara-negara non-Muslim. Tapi Indonesia, alhamdulillah Pak, mahasiswanya tenang semua. Ya kan? Masih ada nggak umat ini di sini? Masih ada nggak umat ini di sini? Itulah kita Pak. Itulah kita, ya kan? Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ditanya oleh seorang ibu, Ustaz, dengan kondisi yang seperti ini, Ustaz, saya merasa nggak bisa melakukan apa-apa. Saya cuma diam aja dengan semua kondisi ini. Pak, berdosa nggak saya, Ustaz? Saya bilang berdoa sajalah ibu, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Karena dengan membenci itu pun masih dianggap beriman. Tapi itu adalah ukuran selemah-lemah iman. Tapi kalau membenci saja sudah enggak, marah saja sudah enggak, terganggu saja sudah enggak, selesai sudah semuanya. Ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita Pak tidak sepaham dengan Syiah. Tapi saya heran, kenapa Syiah yang paling ingin membela Palestina? Kalau sampai Palestina merdeka, Palestina berjaya, pasti masalahnya juga akan timbul, ya kan? Kita Pak mungkin mempersoalkan kenapa lah Sunninya mana, Ahlus Sunnah wal Jamaahnya mana? Sekarang posisi saudara kita di Gaza, jangankan Syiah, naudzubillah kalau saya salah, iblis pun Pak kalau bela Gaza sekarang akan diterima di sana. Tapi kan nggak mungkin iblis bela Gaza, ya.
Jangankan Syiah. Dan demi Allah Pak, saya redho mereka menerima bantuan dari Syiah. Saya pribadi Pak redho mereka menerima bantuan dari Syiah. Apa boleh buat? Karena mereka Pak sekarang sedang hampir tenggelam. Air sudah sampai di mulut. Terus ada yang menjulurkan tangan. Apa kita pilih Pak? Tangan siapa ini? Tangan siapa ini? Kan gak mungkin. Itulah keadaan kondisi kita di Gaza. Yang patut disalahkan adalah kita. Kita yang bukan hanya seagama, tapi semanhaj, sealiran, semazhab. Tadi kita nggak peduli, ya kan? Satu-satunya negara Pak yang terang-terangan berada di balik serangan ke Israel, Iran. Tapi Iran hari ini Pak sedang kena musibah, presidennya kecelakaan helikopter dan kemungkinan tewas. Saya khawatir Pak nggak ada lagi yang bela Gaza, ya. Karena Hizbullah, Houthi dan faksi-faksi ini Pak semuanya proksinya Iran. Iran tuh yang biaya yang ngasih senjata itu bela Gaza. Iran pula dapat musibah. Kemungkinan presidennya tewas dalam kecelakaan. Masya Allah. Cuma beratnya perjuangan di Gaza. Ya. Coba dirahmati Allah, mudah-mudahan masih berkenanlah kita mendoakan, memperhatikan, mengikuti peristiwa di sana, ya. Dan apapun kesempatan untuk membantu dan menolong mereka harus kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.